Tutorial pergantian atau mengganti shock breaker atau lebih tepatnya shock absorber mobil Datsun Go atau Go Plus ya, ini sama aja. Pertama kita tidurin dulu jok baris keduanya, terus di sini ada beberapa nut pengunci atau kancing pengunci, nantinya kita copot semua. Pertama kita copot dulu seat beltnya dulu ya, yang paling utama. Ini tinggal dibuka aja covernya, set 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 set. Nah, lalu langsung aja kita copot. Ini menggunakan kunci 14. Ini berat banget, keras banget. Nah, terlalu keras bisa dibantu sama kunci yang lain biar lebih enteng bukanya ya. Nah, kalau udah enteng gini kan nanti langsung aja yang diputar tuh gampang. Nah, setelah itu langsung kita copotin nutnya ini, tapi perlu hati-hati ya. Ini ringkih banget. Pertama kita congkel aja tengahnya itu kita congkel. Nah, nanti kalau udah kita tarik sedikit, terus baru kita copot semuanya. Ini pelan-pelan, agak alot, tapi pelan-pelan, harus lemah lembut biar nggak pecah nih, biar nggak rusak nanti kita pasang lagi. Nah, ini nutnya untuk yang bawah ini sedikit beda, ini langsung ada dicongkel, tapi sama ini harus pakai perasaan ini karena biar nggak patah ya. Kalau patah nanti nyarinya malah ribet lagi ya kan. Nah, kalau biar nggak hilang dikumpulin aja. Nah, kalau udah copot semua, nah langsung tuh kelihatan tuh dudukan shock breakernya atau shock absorbernya. Nah, nyopotnya ini sedikit tricky. Yang tengahnya itu nanti kita tahan, terus baru itu kita puter yang kunciannya nih kayak gini. Yang atas itu saya tahan pakai kunci Inggris, terus kita puter biar dia nggak ikut muter asnya ya kan. Nah, nggak usah dicopot full dulu, langsung kita copot yang bawah dulu. Yang bawah ini cukup lumayan berat. Nah, biar nggak terlalu berat kita bisa pakai alat bantu juga. Ini sama ukurannya ya, kunci 16 kalau untuk yang shock absorber nih. Jadi teman-teman perlu siapin kunci 16 dan cukup lumayan berat, pakai bantuan alat yang lain. Nah, kalau udah copot langsung beginilah, terus yang atas baru dicopot full semuanya. Nah, kita cek juga nih untuk karet supportnya ini masih bagus enggak, perlu diganti atau enggak. Tapi kalau enggak ya masih bisa kita pakai. Ini ada dua ya, atas bawah tuh. Nah, ini penampakan shock absorber bawaannya yang udah mulai nggak enak, geruduk-geruduk. Terus kalau kita pencet itu ya, itu keras banget, terus baliknya tuh lama banget. Nah, ini udah nggak layak pakai lah ya, udah emang harus saatnya ganti. Nah, untuk penggantiannya sendiri saya beli yang murah-murah aja. Ini satu set itu cuman 270-an ribu ya, dapat kanan kiri. Ini sih keterangannya sih original untuk Nissan Datsun gitu ya. Tapi kalau kita lihat, kita samain, kita jajarin itu sebenarnya beda. Nah, ini permasalahan yang pertama nih, ini dudukannya itu beda. Untuk yang orinya itu dia lebih kecil, tapi yang barunya itu gede, lebih lebar ya. Ya meskipun untuk asnya itu sebenarnya sama, ukurannya sama. Nah, jadi dia ntar nggak gigit ke bodi. Nah, kalau ini kan ada tuh nut space untuk ke bodinya. Untuk yang baru ini nggak ada. Nah, jadi harus kita potong ini. Nah, itu permasalahan yang pertama ya. Nah, yang kedua, ini dudukan untuk pelindung karetnya ini, nah itu nggak ada. Jadi kalau nanti kita pasang itu ngelos. Nah, ini pertama itu kita nanti potong aja ya, nggak sambil pusing. Nah, ini permasalahan keduanya itu juga ukurannya itu nggak sama. Yang ori itu lebih tinggi, yang baru itu lebih pendek. Nah, nanti ini kita potong aja biar sama ukurannya. Langsung aja kita potong. Pakai gerinda harus hati-hati ya. Buat yang nggak punya gerinda ya coba ke bengkel, biasanya ada. Nah, potong aja untuk ujung-ujungnya seperti ini. Satunya lagi juga kita potong, ratain aja biar sesuai sama yang aslinya atau orinya. Nah, kalau udah kan udah rata tuh, ukurannya harus disamain lagi sama yang orinya, sama enggak. Nah, ternyata kalau udah cukup, udah sama,
Nah baru kita coba dulu pasang baut asnya, dan ternyata sudah cukup rata dan pas. Nah ini sesuai sama orinya ya, tuh ukurannya kurang lebih sama lah ya, tuh ukurannya. Kalau udah dipastiin udah sama, udah oke, kita nanti lanjut nih ke permasalahan kedua. Nah ini yang barunya itu enak ya, showbreakernya tuh ditekan masih enak, terus baliknya juga enak gitulah ya, standar alot tapi nggak alot-alot banget gitu loh. Nah ini permasalahan yang kedua nih di shock yang katanya ori. Nah ini dia ngelos, dia nggak ada pengunci untuk pelindung shocknya gitu. Nah jadi kalau kita pasang tuh dia jatuh ke bawah, Nah solusinya gimana? Solusinya nanti ada solusinya. Nah ini coba kita bandingin sama yang bawaannya. Nah itu dia nggak ngelos kan, karena dia ada penguncinya, pengunci bawaannya tuh. Ini kayak ada apa ya, ganjelan gitu, ganjelan untuk karet pelindungnya tadi. Sementara yang baru yang saya beli ini dia nggak ada tuh, teman-teman bisa perhatiin ya. Nah solusinya gimana kalau yang ini? Solusinya gampang aja lah, kita lem aja. Nah dari karetnya ke besi penampunya, apa sih namanya ya istilahnya ya, biar dia nggak ngelos. Nah gitu, ini tempel aja ke situ. Jadi dari karet ke besinya itu nanti kita lem aja. Nah dilem biar dia nggak jatuh-jatuh. Pinggirnya juga nanti kita lem. Lemnya mah pakai lem power glue aja cukup. Oke. Nah pertama-tama kita bersihin dulu, kita cuci, terus kita gosok-gosok ya, biar nanti pas kita lem itu dia merekat dengan sempurna. Nah lanjut ke tahap pengeleman. Ini modal lem power glue 5.000 lah ya. Nah pertama kita besinya dulu nih, kita olesin lem power glue, terus karetnya baru ditempel, asal nempel dulu aja nih. Nah kita akurin sama asnya biar dia sejajar sama asnya. Kalau udah, nah nanti kita tuh lem pinggirnya biar tambah merekat. Lem pinggir-pinggirnya dengan bantuan, kalau di sini saya kasih styrofoam untuk isiannya ya, jadi nanti teman-teman bebas lah ya, sekreativitas mungkin. Ini menurut cara saya pribadi aja. Nah ini tetesin power glue styrofoamnya di ublek-ublek gitu biar masuk ke selak-selaknya. Nah kurang lebih hasilnya seperti ini keras banget nih teman-teman ya. Ini kalian mau banting-banting juga udah nggak bakal lepas nih, jadi aman banget buat nanti di showbreaker mobilnya, nggak bakal lepas nih karet pelindungnya tuh. Yang penting kering aja, merekat kering, lumayan banyak lemnya, jadi biar dia nggak lepas. Nah kalau udah langsung aja kita pasang. Sebelum dipasang kasih grease dulu biar dia nggak karatan, biar dia gampang untuk pergerakannya, karena shockbreaker itu kan dia ada movementnya dikit. Nah langsung aja kita masukin, pasang, pastiin atas masuk kedudukannya. Langsung kita kasih karet supportnya lagi sesuai sama awalan tadi kita pas bongkar, jangan sampai ketuker-tuker ya. Ini yang lebar madepnya ke bawah. Nah besi asnya itu kita masukin dulu sama karet support yang bawah, terus atasnya. Nah kalau udah nanti kita baut aja sesuai sama seperti awalan tadi kita pas bongkar. Kasih grease dikit biar rada enteng dia nanti kita movementnya. Nah ini yang baut atas nih kencengin pakai bantuan yang tengah itu ditahan. Nah yang bawah mah standar-standar aja dikencengin. Nah kalau udah kenceng semua, akhirnya selesai juga pemasangan shock absorber mobil Datsun ini. Tuh teman-teman bisa lihat sudah cukup oke, dan ini secara fungsi ini udah saya tes, ini udah mantep banget
serasa mobil baru lah ya. Ini secara fungsi ini sobekernya berfungsi secara normal, baik, enak. Nah ini kanan kiri udah saya ganti semua, itu semuanya sama, itu dipotong semua, digerinda semua, terus dilem juga itu dudukan karetnya. Sebelum kita rapi-rapi, kita bersihin dulu mumpung lagi dibongkar ya. Nah buat teman-teman yang mau sobeker yang sama juga, harga murah meriah tapi secara fungsi masih oke, meskipun ada sedikit penyesuaian, digerinda dikit, nanti linknya saya kasih di deskripsi buat teman-teman yang mau beli. Nah untuk pemasangannya udah ikutin aja seperti yang saya pasang ini, udah oke juga kok. Udah saya tester, udah saya coba di polisi tidur, udah enak banget, udah anti gerudak-geruduk, udah empuk banget pokoknya. Ini udah cukup oke ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Thank you.